Ini adalah bahan baku dari praktikum sebelumnya, yaitu from array, dari array ke XML. Ya, ini dia. Ini untuk membuka, kemudian yang di bawah ini untuk menyimpan. Nah, kita masih ingat ini asal-usulnya dari teori untuk menyimpan dan membuka file XML. Ya, kalau ini kelihatan rumit, tidak ada keterangan-keterangannya, kita boleh saja membuka langsung teorinya. Nah, ini adalah teorinya. Kalau kita baca, yang kuning ini objek, yang lainnya ini ternyata berlaku umum, yang lain. Nama alias file XML, coba, boleh dipakai coba. Kemudian nama real file XML di drive, coba XML juga boleh dipakai. Exception handling tidak masalah. Jadi nanti yang harus diubah hanya ini, mylist-nya ini, disesuaikan dengan objek yang mau disimpan di program kita. Nah, sebelum ini kita salin tempel ke netbin, kita perhatikan dulu. Ini kita tutup saja. Kita perhatikan dulu apa yang ada di program kita. Ya, nanti kan kita mau menyimpannya di saat tombol simpan diklik. Akan menyimpan ini lare data pengguna. Akan lebih efisien jika perintah-perintah untuk menyimpan file XML itu kita sisihkan sebagai metode dari satu kelas, metode dari satu objek. Sehingga nanti bagian lain yang membutuhkan untuk menyimpan ke file XML tinggal memanggil metode itu. Ya, paling mudah ya kita buat di sini satu objek. Objek karena filenya file XML, beri saja nama objek itu dengan XML. Ya, sudah. Berarti tidak usah kita pikirkan atributnya, biar semuanya bisa pakai. Kita isikan saja metodenya di situ. Yang pertama adalah metode untuk membuka, dan yang kedua adalah metode untuk menyimpan. Karena kita mau menyimpan lebih dulu, ya kita kerjakan yang menyimpan lebih dulu. Asal usulnya dari sini. Ya, dari sini. Jadi nanti ketika objek XML-nya itu sudah ada, kita tinggal manggil XML titik, nama metodenya apa. Kemudian di dalamnya adalah parameter ini, lare pengguna. Lare pengguna sebagai objeknya. Kelasnya adalah kontak HP. Nah, kita harus mensinkronkan itu dengan teori yang ada di PowerPoint ini. Ya, ini kita copy saja. Yang paling atas tidak perlu karena sudah ada. Ini yang perlu kita copy. Kita copy, kemudian harus diingat kalau nanti objek-objek ini juga ikut tercopy akan menjadi karakter aneh di netbin yang tidak kelihatan, tapi akan tampak nanti errornya. Kita taruh di kelas yang baru saja dibuat. Ini misalnya public void simpan XML. Ada parameternya nanti dulu, yang penting di copy dulu. Copy di sini. Ya, supaya simpanan di Clipboard tidak kacau, segera dibetulkan. Ini indentasinya dulu. Ini nanti ditaruh saja di deklarasi tersendiri, karena untuk membuka juga perlu. Yang penting dirapikan dulu. Try, catch. Ya, setelah rapi, bagian-bagian error itu baru kita pikirkan.
Oke. Nah, tadi yang dimaksud karakter aneh akibat dari objek yang ada di PowerPoint misalnya ini. Ya ini ada yang aneh. Ini sebenarnya ada karakter tapi tidak tampak. Nah, itu illegal karakter. Garis miring U 00 A0. Berarti ini harus dihapus. Ini sudah jelas error. Hapus. Nah, sekarang errornya hilang kan? Hapus. 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 Oke. Yang kedua adalah importnya dulu. Ini harus diimport. Di bagian baris import di sini paling mudah adalah dengan Alt Enter. Alt Enter. Import. Nanti disisihkan kalau perlu ya, ini sebagai deklarasi tersendiri karena membukanya juga perlu objek ini. Kemudian mylist ini adalah parameternya. Mylist ganti saja dengan X default ya. X di sini tipenya harus sama dengan yang di manajemen user. Ya, tipenya kan ini. Kontak HP yang berbentuk lare. Lare dari kontak HP. Ya, begitu. Ini juga karena belum di import. Import. Udah hilang. Ini juga belum di import. Alt Enter. Ya, udah hilang. Ini juga karena belum di import. Alt Enter. Oke, semuanya sudah siap. Ini siap untuk di run. Kontak HP-nya X, X-nya jadi di sini. Yang lainnya tadi sudah dibahas di PowerPoint, tidak perlu diganti. Masih ada error itu karena belum dikompilasi. Kemudian yang di manajemen user, ya ini masih ada error karena belum ada objeknya. Sekarang sudah ada kelasnya, berarti kita sudah bisa membuat objek dari kelas XML. Paling mudah ya seperti ini. Tipe XML, kelas XML, variabelnya XML atau objeknya XML adalah new XML. Ya, seperti ini. Sudah ada objek XML, berarti di sini bisa dipanggil metodenya. Ctrl X, nanti siapa tahu dipakai. Tinggal Ctrl V. XML titik. Simpannya sudah keluar di situ. Parameternya adalah kontak HP. Ini kontak HP. Lari data pengguna. Sama. Nah, ini seharusnya sudah bisa di run. Biar yakin kita run dengan clean and build. Sehingga sisa-sisa kompilasi yang tadi tidak berpengaruh. Sudah, tapi jangan lupa kita harus pastikan kalau di folder project ini belum ada file coba XML untuk memastikan bahwa apa yang ada di tabel view dan sudah dipindahkan ke larik data pengguna, data-datanya, itu akan tersimpan sebagai file coba